bagaimana kalau misalnya pada saat itu ya, ini berlakunya pemisahan harta ini setelah perjanjian perkawinan ini didaftarkan, atau harta yang sebelum perjanjian perkawinan ini didaftarkan juga termasuk? Emang siapa kalian? Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama BSS, bukan siapa-siapa. Sekarang kita udah episode 7 loh. Yeay, nggak berasa ya Tina. Alhamdulillah, thank you yang udah subscribe, udah follow BSS, udah support semuanya, thank you banget. Nah, episode ke-7 ini kita punya narasumber lagi nih. Tamu kedua, alhamdulillah akhirnya bisa datang. Sebelumnya kita harus mengucapkan terima kasih. Oh iya, Bagus ruangannya. Ruangannya familiar ya. Ya. Ada yang non PlayStation ya? Oke, nah ini suaminya Karol ini notaris yang kita juga sering bertanya-tanya dan bertukar pikiran ke Pak Sandy. Oke, Mau dipanggil AA atau bagaimana? Atau siapa nih? Pak Mas? Mas, Bang. Saya aja saya. Oke, Sen, kenalin dulu dong nama dan background Alamat. hukumnya. Nama Sandy Yudawan, tanggal lahir? Enggak. Zodiak. Pendidikan, gelarnya aja langsung ya. SH, ambil hukumnya di Indonesia, terus kemudian ngambil MCL-nya di Australia, terus balik lagi ngambil magister kenotariatan di Indonesia juga. Oh iya, udah pasti lah itu ya, Indonesia kan. Kampusnya di Depok. UI. Gini kita tuh perlu Sandy karena kita mau bahas prenup. Jadi kita ngobrol kan, prenup tuh perlu atau tidak? Karena untuk masyarakat Indonesia sebenarnya, buat gue pribadi itu tuh belum terlalu common ya. Iya, betul. Jujur sih di zaman sekarang pun belum terlalu common gitu, karena yang gue dengar prenup itu yang dilakukan tuh sama teman-teman gue yang pernikahan campur. Gitu. Yang gue ngerti prenup itu hanya pemisahan harta sebelum nikah. Ya. Yang gue ngerti gitu. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, lebih baik kita tanyakan ke ahli hukum, ke Sandy yang mengerti seluk-beluk mengenai prenup ini. Oke. Tidak sih. Iya, nanti kan itu kesimpulannya. Nah, sebenarnya tuh prenup itu hukum di Indonesia sama di luar negeri sama nggak sih, San? Beda. Beda. Prenup menurut hukum Indonesia gimana, San? Ada yang bilang, perjanjian perkawinan. Iya. Nah, perjanjian perkawinan itu nggak semuanya ada di Indonesia. Nah, perjanjian perkawinan itu banyak mengatur, misalnya tentang hubungan tentang suami dan istri, dengan anak, misalnya juga dengan, kalau di Amerika ya, itu misalnya sampai ada tentang anjing peliharaan, diatur, misalnya nanti kalau cerai dapat tunjangan berapa. Nah, perjanjian perkawinan itu tuh seperti menu besarnya. Menu kecilnya itu salah satunya adalah perjanjian pemisahan harta. Itu prenup itu? Prenup. Nah, kenapa disebut prenup? Karena dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Sebelum perkawinan itu dicatatkan, misalnya kalau yang muslim itu di KUA, kalau yang non-muslim kan di catatan sipil. Nah, memang itu dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan, didaftarkan. Nah, tapi semenjak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69, itu kalau nggak salah tahun 2015, menyatakan di situ bahwa prenup, perjanjian pisah harta itu bukan hanya prenup, tapi postnup. Bisa juga dibuat setelah pernikahan berjalan itu. Nah, kalau dari sumbernya 2015 diajukan ada dari seseorang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, dikabulkan. Nah, kemudian kenapa sih di sini sebutnya prenup? Memang kita mengacunya pada
kita nggak usah terlalu banyak ngomong undang-undangnya ya. Iya. Oke, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 29 nah gitu ya. Nah, di situ dibuatnya bagaimananya itu disebutkan. Nah, kalau di sini tuh ada beberapa macam perjanjian pisah harta. Misalnya ada yang sama sekali dipisah antara harta suami dan istri betul-betul dipisah. Hutangnya juga dipisah. Hutangnya juga dipisah. Hutang dari yang sebelum nikah itu ya. Kalau yang sebelum nikah memang dia tidak kalau yang sebelum nikah mau hutang, mau harta itu tetap harta bawaan atau beban bawaan. Jadi tidak tidak ada bisa menyentuh pasangan suami karena memang terjadi sebelum perkawinan. Itu terjadi sebelum perkawinan, bebannya masing-masing. Itu. Nah, tadi sampai mana? Si beban yang tanggung jawab itu hutang dan segala macam itu yang dimasukkan prenup berarti yang setelah menikah. Sebelum menikah. Jadi apa sih ya kalau yang sepengetahuan aku ya, maksudnya prenup itu waktu dulu ya itu sangat penting untuk misalkan suami atau istri yang punya usaha. Ya kan kalau dulu ya itu sama ya untuk lebih ke untuk pengusaha ya. Jadi takut kalau ada apa-apa usahanya ada apa-apa setidaknya istrinya aman sama anak-anaknya gitu. Itu betul, itu salah satu orang yang kenapa sih orang memerlukan prenup? Salah satunya tadi tuh kayak yang diceritain sama Lin. Betul. Sama-sama punya usaha. Kalau usaha kan biasanya punya kredit, punya utang, segala macam. Nah, untuk supaya tidak saling mengganggu usahanya mereka yang jalankan ini, ya sudah pakai perjanjian pisah harta. Nah, yang kedua misalnya ada juga yang perlu, misalnya perkawinan campur. Yang Kak Putri bilang. Misalnya ada menikah dengan orang asing. Nah, kalau kita nggak pakai prenup, kita nggak bisa beli tanah dan bangunan di sini. Kalau nggak pakai prenup. Kalau nggak pakai prenup, karena kan di undang-undang dinyatakan bahwa yang bisa menguasai ini tanah di Indonesia ya warga negara Indonesia itu. Walaupun sekarang ada pengecualian ya, ada pengecualian, tapi kita nggak perlu bahas, tapi nggak terlalu banyak kok itu pengecualian. Nah itu dengan prenup, jadi si warga negara Indonesianya itu tetap bisa beli tanah dan bangunan di sini. Atas nama Enggak, bukan, nggak boleh WNA-nya, WNI-nya. Tapi karena dia, iya, si pasangan Indonesianya, karena dia ada campuran, dia otomatis kan jadi harta bersama. Kalau dia beli, biarpun atas nama si WNI, istrinya WNI, tapi kan ada perkawinan dengan WNA, kan jadi hartanya bersama, bercampur, jadi harta bersama. Kalau dia beli, berarti si asing ini juga menguasai tanah, nggak boleh. Itu makanya juga ada memerlukan prenup seperti itu. Ya, terus kan ini kita bicara harta nih sebenarnya. Jadi sebenarnya agak lucu sih ini. Jadi diperuntukkan hanya untuk orang yang berduit aja, atau kalau untuk istri yang IRT gitu nggak punya pekerjaan, dia ibu rumah tangga itu gimana sih? Butuh nggak? Sebetulnya bukan. Ada harta nih ya. Iya. Prenup itu bukan hanya tentang harta. Prenup itu juga bukan tentang, prenup itu pada prinsipnya adalah proteksi. Bukan prediksi, wah bahwa saya akan bercerai, wah saya prediksi akan bangkrut, wah saya akan prediksi begini. Tapi sebenarnya masalah tentang proteksi. Itu. Proteksi untuk dua-duanya. Dua-duanya, dan tentu untuk buah hati kita. Itu. Buah hati kita. Misalnya katakan, misalnya Putri, misalnya Putri masih single gitu ya, mau menikah. Putri tadinya kerja. Terus calon suami mengatakan, dah Putri ibu rumah tangga aja. Wah kalau ibu rumah tangga ya bagus seperti itu kan. Tapi mungkin di dalam kesepakatan ya udah, tapi kita bikin prenup ya. Kalau prenup nanti misalnya disepakati, misalnya tanah dan bangunan atas nama Putri, tapi kalau mobil, kendaraan itu atas nama suami gitu untuk hobinya. Nah banyak juga yang bilang klien-klien ya yang bilang itu sebagai alat untuk pengingat diri juga, alat untuk ngerem. Kalau saya mau begini, saya takut kehilangan ini. Jadi juga salah satunya juga itu salah satu untuk rem tangan kita juga itu. Untuk rem tangan juga. Jadi ya bagus juga misalnya tadinya kita punya karir,
kita sudah bekerja sudah lama, sudah di posisi tertentu. Oke, kita relakan, kita menjadi ibu rumah tangga, tapi boleh dong kita dapat proteksi. Nah, itu tadi prenup itu proteksi, bukan masalah prediksi apa kita nanti usaha akan gagal. Dan prenup itu nggak mengenal namanya orang harus berduit atau apakah harus yang pengusaha, itu juga enggak. Itu. Jadi di isi prenup itu sebenarnya ya bebas ya. Maksudnya dengan misalkan ya kayak tadi kamu bilang gitu, misalkan aku punya anjing, aku masukin lah ini anjing-anjing dia punya gue gitu. Nggak boleh. Itu bedanya prenup kita di Indonesia dengan di Amerika. Contoh misalnya kayak kita ada berita lah kemarin sempat lihat di sosial media. Misalnya Ben Affleck waktu nikah dengan J.Lo gitu kan. Di situ ditentukan Ben Affleck harus maaf ya untuk yang bawah umur, harus tidur dengan J.Lo 3 kali seminggu, kayak gitu diatur tentang itu. Iya, itu boleh kalau di mereka. Kalau di kita tuh nggak boleh karena nggak common dan nggak boleh menabrak sama norma-norma yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya kita katakan kalau misalnya nggak ditentuk, misalnya kalau di Indonesia saya suami nggak meniduri istri sesuai dengan perjanjian gitu ya, terus emang sanksinya apa? Gitu kan? Sanksinya apa? Gitu. Beda dengan mereka. Iya, enggak. Kalau di sini hanya pisah harta. Iya, pisah harta. Iya, ngomongnya tentang harta. Jadi macam-macam di prenup itu jenisnya. Pisah harta sama yang tadi yang misalkan emang kita udah berkarir sama suami disuruh menjadi rumah tangga, ya sama pembagian itu ya, anak. Ya, misalnya kan kalau ibu rumah tangga, misalnya, ini bukan ngomong prediksi, tapi ini ngomong ilustrasi dari contoh-contoh kasus yang pernah ada. Ibu rumah tangga mengurus anak, suami berkarir, mengejar karir. Mungkin ada cobaan dalam hidup, ada bencana dalam hidup. Ternyata terjadi perceraian. Perceraian yang tidak baik-baik. Otomatis harta bagaimana? Si istri mungkin hanya dapat sebagian mungkin kecil, nggak punya apa-apa, udah lama nggak kerja, terus kemudian mau kerja lagi kan juga udah mentok usia. Nah mungkin itu salah satu alat proteksi karena kan kalau anaknya masih di bawah umur kan ada di hak asuhnya ada di ibu. Nah kalau nggak punya apa-apa bagaimana? Tidak ke bapaknya yang punya rumah harus. Enggak, tetap hak asuh tetap di ibu. Nggak bisa jadi alasan, kecuali misalnya kalau tentang ibu kehilangan asuh, dinyatakan di mata hukum itu ibu tidak cakap. Misalnya ibunya mabuk-mabukan, ibunya terkena narkoba dan lain-lain. Nah itu baru dikatakan tidak terkualifikasi sebagai tidak dikualifikasikan, tidak cakap dia sebagai ibu. Selingkuh untuk termasuk juga ya? Ada bukti selingkuh gitu? Kalau ngomong bukti selingkuh tuh nggak gampang. Misalnya katakan, oh iya panjang itu ya. Misalnya contoh gini, simple. Ada foto yang ada aktivitasnya terfoto, diajukan dibilang ini selingkuh. Di mata hukum tidak cukup bukti. Gitu. Harus ada 4 orang saksi. Jadi mengatakan selingkuh itu susah, membuktikannya susah. Kecuali video terlihat begini. Nah itu baru. Tapi kalau cuma sekedar foto dibutuhkan 4 orang saksi. Nah, itu tuh kalau misalnya kasus perceraian sih mereka udah buat prenup nih. Ya. Tiba-tiba kasusnya iya benar si istrinya kan udah buat prenup nih, istrinya memang ada masalah dengan narkoba atau enggak dia ada mental health atau dia nggak bisa punya hak asuh gitu. Prenupnya batal nggak? Enggak. Prenup itu bisa periodenya gitu. Prenup itu bisa diadendum, artinya dirubah. Beberapa pasal bisa dirubah. Prenup itu juga bisa dibatalkan oleh kesepakatan kedua belah pihak. Ada juga yang saya kenal, dia bikin prenup dulu, setelah berhasil usahanya, prenupnya itu dibatalkan. Betul-betul untuk dia memproteksi
anak dan istrinya jangan sampai kalau perusahaan saya misalnya misalnya mau dipilotkan segala macam, harta rumah tinggal untuk anak istri saya itu selamat, aman. Jadi resiko ditanggung saya sebagai suami saja, gitu. Nah, prenup itu jangan dilihat juga dari sisi tadi kayak prediksi kita jadi terlalu nanti condong kepada oh ini untuk perceraian, untuk melindungi perempuan, enggak. Di situ juga terlihat di situ pengorbanan seorang suami. Dia yang menanggung semua bebannya, resikonya dia yang menanggung dari mungkin masalah hukum dan apa kehilangan apa. Yang penting anak dan istrinya, rumah untuk anak yang atas istrinya, yang tempat anak-anak tinggal itu aman. Jadi nggak hanya apa dilihat untuk ini untuk satu condong ke satu case tertentu, enggak. Dilihat juga di situ ada pengorbanan pasangan loh. Itu. Nah, kalau yang tadi kau bilang kan ada yang sebelum menikah sama setelah menikah. Setelah menikah. Nah, kalau yang setelah menikah tuh biasanya kenapa tuh tiba-tiba pengen bikin itu gitu? Ya, ada juga yang memang tidak tahu, kan nggak semua orang ini paham tentang hukum. Karena sudah menikah, udah nggak bisa kan bikin prenupnya. Itu kan. Akhirnya untuk tadi itu juga punya bisnis misalnya gitu kan, dia punya bisnis, ya udah diperbolehkan sama undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi yang nomor 69 tahun 2015. Kalau nggak salah namanya PPU 13 Romawi gitu. Kalau lebih lengkapnya. Oke. Pamer. Kita yang ya. enggak ingat. Tapi diberi kesempatan, boleh gitu. Nah, Maksudnya kalau yang post pernikahan kayak udah berapa tahun nikah pun udah nggak masalah gitu. nggak masalah. Namanya tetap prenup. Postnap. Postnap. Nah, kalau bahasa kalau kita dibuat di dalam akta notarisnya kan wajib berbahasa Indonesia. Perjanjian pisah harta pasca pernikahan. Pasca. Pernikahan dan Ada pernikahan, iya. Ada dua biasanya spread. Nah, tapi segi manfaatnya itu berbeda nggak? Sama. Cuman teknis kita membuatnya itu lebih rumit. Kalau post. Iya. Postnap ya, itu lebih rumit. Harus diurutin ya harta-hartanya ya? Pertama hartanya kan kita harus ada budel harta, kita tahu list hartanya apa aja. Yang sebelum, kan, nah rumitnya ini pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan diperbolehkan postnap, pemisahan harta setelah perkawinan, nggak memberikan penjelasan apa-apa lagi. Nah, kan kita bingung. Gitu. Nah, itu kita sebagai notaris kita juga harus hati-hati gitu. Dan kita harus hati-hati juga jangan-jangan nih ada pihak ketiga, ada kreditur, dia ternyata sudah ada misalnya hutang di bank atau hutang di mana. Nah, itu bisa juga merugikan pihak ketiga. Loh, ini kok dipisah hartanya? Berarti nanti jaminan saya, pembayaran saya tuh bagaimana? Makanya ada yang coba dengan pakai pengumuman koran dulu sebelum dibuat. Ada yang supaya untuk bisa kepada khalayak ramai bahwa ini loh ada mau dibuat prenup. Kalau ada keberatan dalam 7 hari misalnya sampaikan kepada alamat ini. Itu juga sebagai proteksi itu. Yang kedua juga misalnya ada yang minta penetapan pengadilan kalau misalnya postnapnya itu menyangkut juga harta yang sebelum postnap itu dibuat. Gitu. Karena sebenarnya sudah tercampur. Kalau secara logikanya kan pada saat postnap dibuat justru harta yang setelah dihasilkan setelah postnap dibuat. Dari sisi lu lebih ribetan Postnap, iya. Lebih, makanya lebih baik kita mungkin atau generasi-generasi yang mau menikah atau sudah memikirkan untuk ke jenjang nikah, pokoknya intinya perkawinan itu kan ke bahtera, kayak naik bahtera, pasti kan naik kapal. Kapal itu kan kita perkawinannya. Nah, untuk kita tiba-tiba ada badai besar segala macam, ya proteksinya itu perjanjian pisah harta. Penting. Jangan dianggap tabu, jangan dianggap apa. Iya, tapi sebagai proteksi dan keterbukaan juga.
Itu. Mungkin di sini tuh di Indonesia sendiri Belum, tuh belum belum. terlalu common Belum kali ya. common. Apa karena kita generasi tua ya, jadi Enggak enggak yang mungkin, tapi mungkin di bawah di bawah kita generasi udah sering kali ya. Ada, Iya udah kan, sudah lumayan ya. yang rata-rata yang bekerja muda-muda ini ya, baru juga nih muda-muda ini sudah aware dengan walaupun dia nggak aware setelah itu dia berkonsultasi dulu, Pak ini seperti apa, manfaatnya seperti apa, plus minusnya seperti apa itu. Nah, saya juga jelaskan bahwa perjanjian perkawinan tadi itu satu yang bisa dibatalkan tadi, satu bisa batal karena kesepakatan kedua belah pihak, bisa juga batal karena hukum. Misalnya salah satu pihaknya sudah meninggal, ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum akhirnya kan pihaknya satu sudah tidak ada. Nah, otomatis perjanjian perkawinan ini bukan batal ya, sudah selesai. Sudah tidak mengikat lagi. Nah, perkawinan harta yang perjanjian perkawinan tersebut masuklah berubah menjadi harta waris Untuk istrinya. untuk seluruh ahli warisnya. Untuk seluruh ahli warisnya. Nah, bedanya begini. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, misalnya ada suami A, istri B. Terus tapi tanpa perjanjian perkawinan ya, perjanjian pisah harta. Kemudian suaminya meninggal. Ahli warisnya, istrinya, dan 2 orang anaknya. Nah, misalnya katakan hartanya 100. Yang 50 dikeluarkan dulu. Ini milik istri, mendiang istri. Milik istri. Yang 50%-nya lagi, yang 50-nya itu dibagi untuk istri dan anak-anaknya. Masing-masing sepertiga bagian gitu. Nah, kalau ada perjanjian pisah hartanya, tidak dikurangi 50 dulu untuk istri. Karena kan bukan hartanya bersama istri. Oke. Gitu. Jadi langsung dibagi 100 itu langsung dibagi bertiga. Oh, itu bedanya ya. Bedanya itu. Nah, kalau misalkan suaminya meninggal, terus tiba-tiba kayak 2 bulan kemudian gitu ya, ternyata suaminya banyak hutang, Oh ya. itu tanggungan. Beda itu kalau misalnya Jadi misalkan rumah yang tadi punya suaminya itu kan tiba-tiba dijaminin, istrinya nggak tahu lah ya, tiba rumahnya disegel atau gimana gitu. nggak bisa langsung kayak disegel gitu, nggak bisa. Jadi memang gini, kalau pada saat perjanjian perkawinan itu efektif masih berlaku, terus kemudian ada ya orang berhutang biasa lah ya, atau itu berhutang tiba-tiba meninggal, terus bagaimana hutangnya? Apakah itu jatuh sebagai waris atau tidak jatuh karena ada perjanjian perkawinan? Jatuh, masuk sebagai juga warisan hutang. Itu karena berubah status. Itu nah warisan tidak hanya harta, tapi juga hutang. Sehat-sehat lah ya. Tapi artinya punya celah untuk perlawanan hukum. Bisa juga gitu. Kan juga pada saat perjanjian kan saya tidak dimintakan persetujuan. Nggak ada tanda tangannya segala macam. Loh memang kalau karena perjanjian pisah harta tidak perlu persetujuan. Jadi perjanjian pisah harta itu masing-masing pihak boleh mengelola kekayaannya masing-masing. Iya. Itu. Nah, jadi tanpa persetujuan masing-masing itu boleh mengelola seperti apa, mau menjual atau apa, membeli apa segala macam, tidak perlu persetujuan dari masing-masing pasangan kalau secara hukum. Tapi kalau secara di dalam rumah tangga nggak ngomong, dijewer sama istri. Mending dijewer. Belati. Panjang itu. Jadinya hukum rimba. Berarti kalau dari case pengalaman lo selama ini untuk ngurusin si plan up ini gitu ya, maupun yang udah lo jalanin ataupun sebatas konsultasi, itu tuh mostly tuh mereka tuh di umur berapa yang udah aware gitu? Rata-rata sih pada saat mereka kalau umur macam-macam lah ya, beda-beda ya. Tapi rata-rata itu pada saat konsultasi itu datangnya itu pada saat memang mereka udah mau deket-deket mau menikah. Jadi bikinnya juga waktunya juga nggak banyak ya, dia karena ya tadi ada unsur, ada yang
mungkin karena istrinya meninggalkan pekerjaan, ada juga karena memang ini pengusaha sama pengusaha, backgroundnya, ada hal-hal macam-macam sih. 20-an, 30-an. Rata-rata justru sekarang yang datang itu yang nikahnya itu malah yang terakhir itu ketemu itu udah 30 up. Mungkin generasi yang di bawah kita mungkin lebih harus siap dulu secara finansial, nggak hanya siap cinta aja kan. Finansial, planning, bagaimana kalau misalnya nikah, siapa nanti yang harus yang menjadi stay di rumah atau bagaimana kan. Mereka mengatur dulu. Jadi menurut nih tren permintaan prenup itu meningkat nggak sih? Iya, meningkat. Iya, banyak yang aware. Supaya apalagi nih syarat legal supaya prenup sah dan bisa berlaku di pengadilan itu waktu berapa lama dan apa yang harus dilakukan? Oke. Kalau yang disiapin sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Contohnya misalnya identitas dari KTP, KK, terus kita tanyakan menikahnya di mana. Misalnya karena kita juga persiapkan misalnya nikahnya, misalnya Muslim. Oh saya nikahnya Pak nanti di Yogyakarta. Nah kita kasih tahu nanti pendaftaran perjanjian pisah hartanya berarti di KUA Yogyakarta. Jadi tempat menikah. Iya. Tempat menikah. Kalau KTP-nya ya tergantung KTP-nya. Saya KTP-nya di Jogja gitu. Saya menikahnya di Jogja. Tapi ada juga yang nikahnya di Bali kok KTP-nya tergantung pernikahannya itu mau didaftarkan di mana. Apakah ikut KTP suami atau mau ikut KTP istri itu. Kan ada surat tumpang nikahnya. Nah, dari identitas, surat form-form pernikahan kita tanyakan sudah ada, kita lihat, kita copy. Terus kita ngobrol apa yang mau dimasukkan. Apakah perjanjian pisah hartanya betul-betul pisah semuanya, ataukah misalnya misalnya mereka bersekutu bikin usaha, untung dari usaha ini dibagi dua bisa, tapi cuma untuk dari yang usaha ini. Nah itu juga boleh kayak gitu. Jadi tergantung dari di mana kita menikahnya kan. Mau didaftarkannya, pernikahannya mau di mana? Iya, itu. Nah, gitu ya. Nah, kapan mulai berlakunya? Pada saat perjanjian perkawinan itu didaftarkan. Misalnya kalau non Muslim di kantor catatan sipil, kalau Muslim di KUA. Kalau di KUA nanti di buku nikahnya itu nanti ada tertulis ada perjanjian perkawinan, perjanjian pisah harta, maaf. Nah, kalau misalnya di yang kantor catatan sipil itu nanti juga ada capnya terdaftar dan ada ketikannya terdaftar perjanjian perkawinan nomor berapa berdasarkan akta nomor berapa yang dibuat oleh notaris siapa. Seperti itu. Nanti juga salinan akta kita juga di stempel sebagai bukti juga untuk bahwa ini loh perjanjian perkawinan ini loh perjanjiannya, ini aktanya. Itu. Dan itu biasanya kan tadi kan lo bilang tergantung juga gitu ya. Tapi itu biasanya makan waktu tuh berapa lama tuh? Cepet kok. Cepet kok. Kalau untuk pendaftaran misalnya apalagi yang di daerah-daerah yang sudah maju ya, yang sudah besar ya? Ya, misalnya yang database-nya itu juga udah bagus. Misalnya pengadilan Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat. Itu cepat. Pendaftarannya mungkin paling lama 3 hari sudah selesai pendaftarannya. Tapi kan sebelumnya kan lo harus merancang itu semua. Nah, prosesnya itu kan iya. Nah, ada juga yang tidak boleh masuk di dalam klausula perjanjian pisah harta. Misalnya contohnya mengurangi kekuasaan orang tua, ayah dan ibu. Misalnya ayah hanya boleh kepada anaknya nanti kalau misalnya hanya boleh 3 kali sehari gitu ketemu anaknya seminggu atau 3 minggu mengunjungi seminggu sekali gitu. Itu nggak boleh. Di luar pun nggak boleh. Di luar pun beda lagi dengan Amerika. Kan kita kan di sana kan sistem hukumnya berbeda lagi ya. Makanya anjing peliharaan aja bisa diatur termasuk. Gitu. Pernah nggak saya punya pengalaman
berpengalaman menangani kasus perceraian, tapi dia malah terbantu dengan adanya prenup ini. Ada ya, tapi jangan kembali lagi, ini jangan prenup ini memang punya impact untuk perceraian, juga ada impactnya. Tapi bukan artinya kita nanti berpikirnya untuk membuat perjanjian pisah harta itu untuk perceraian. Karena tadi ingat, ini imbang. Suami juga ini, misalnya suami yang menanggung semua resikonya, dia menanggung badannya juga bisa kena masalah hukum, bisa kena pidana atau apa itu. Nah, tapi memang betul ada impactnya di dalam proses perceraian. Kalau ada perjanjian pisah harta, tidak perlu lagi ada gugatan tentang harta gono gini. Jadi mempersingkat juga, lebih cepat. Ya sudah selesaikan yang atas nama siapa, milik siapa, ya udah. Kecuali misalnya ada juga yang dalam perjanjian perkawinan itu atau pisah hartanya ini furniture itu milik istri. Perhiasan yang dipakai itu tergantung siapa yang memakai. Misalnya jam tangan, kan ini nggak ada nama, misalnya jam tangan itu nggak ada nama atas nama Sandy, jam tangan nggak ada atas nama Caroline gitu kan. Nah, tergantung siapa yang pakai. Nah, itulah miliknya. Semua. Enggak, kalau udah mau ada angin-angin gitu semua diambilin ya. Tiba-tiba pakai anting cowok gitu. Gitu. Nah, kalau perkakas itu milik suami. Alat bengkel gitu ya. Iya. Karena kita masih mengadopsi yang kitab undang-undang yang lama ya, BW, hukum perdata yang lama. Jadi kalau di situ kan perkakas itu kan alat untuk mencari nafkah gitu. Ya nggak mungkin juga kan istri dikasih perkakas, masa ngegali. Gitu. Suami dapat furniture, Istri dapat perkakas gitu. Iya, kok cuma dapat palu satu gitu. Seru. Berarti sebenarnya kita tuh nggak perlu takut lagi ya dengan prenup ini. Yeah. Generasi sekarang tuh harusnya lebih berpikir ke arah situ. Apalagi kita udah punya anak udah gede-gede nih ya, Yeah. kita punya anak perempuan kan. Betul. Setidaknya kita harus bikin mereka tuh melek atas hukum Betul. ini. Gitu. Ya, anak perempuan anak laki deh sama. Iya. Harus benar-benar. Ingat, itu proteksi. Iya, bukan prediksi untuk perceraian. Iya. Pokoknya sekarang tuh kita harus lebih aware dengan hukum, ya kan? Iya. Dalam bukan hal yang tabu lah kayak gitu. Karena ya makin kalau dulu waktu kita muda, kita kan jarang dengar tentang hukum apa. Kalau sekarang kan banyak ya, kita dengar tentang konflik hukum, masalah hukum, segala macam. Ya itulah perlunya konsultasi hukum. Mungkin kita update hukum supaya bisa tahu dalam mereka menentukan perjalanannya itu jangan sampailah kena masalah-masalah hukum. Justru hukum itu sebagai alat proteksi. Itu. Dan apa sih juga sekarang apa ya? Kenapa nyambung ya, agak melenceng gitu ya dari prenup. Kenapa kita harus melek hukum? Kayak sekarang itu kan kita baca kontrak kerja aja kan, kontrak apapun lah ya. Kita harus baca detail. Iya. Gitu. Karena zaman dulu kan kita tanda tangan aja. Yang penting gajinya sekian. Sekarang tuh lo harus baca detail karena bahasanya ini ya, dia apa ya? Putar-putar. Ya, namanya bahasa bukan bahasa menjebak ya. Bahasanya tuh ya kita harus hukum juga sih yang kita harus makanya kita mau nggak mau tuh kita harus melek hukum gitu loh. Gini, pokoknya ada tips ya, misalnya kalau ada harus menandatangani perjanjian tertentu, minta draftnya dulu. Pelajari, konsultasikan dengan kawan atau siapapun yang praktisi hukum, biarkan dia memberikan pendapatnya seperti apa. Nah, itu juga artinya setiap perjanjian itu pasti bisa dirundingkan. Dan juga kalau misalnya ada yang klausula baku lah, misalnya kayak kita ke bank atau bagaimana, yang penting kita ngerti. Asuransi, misalnya di kontrak asuransi, kita ngerti ini kemananya. Itu. Oke, berarti kita udah mulai masuk ke era yang semuanya serba harus melek hukum ya. Budaya membagi. Ya.
Kalau budaya membaca, Oh, coba beda. tanya. Ya, dites. Oke, ini gantian nanya ya, gantian nanya. Jangan ke aku ya. Enggak. Termasuk yang nonton. Pernah nggak setiap install aplikasi baca nggak kontraknya? Enggak lah. Langsung agree aja udah. Apalagi bahasa Inggris kan ya. Salah satunya itu membagi data loh. Iya memang. Sedalam apa, sebagai apa, itu harus hati-hati. Ya. Ubuntu dengan Kono banyak banget tuh aplikasi itu. Ya, pokoknya contohnya itulah. Kita hal-hal kayak gitu Simpel itu sebenarnya kan. memang kan dibuat dengan ada menu skip apantas Iya, tentang Agree next. all. Kan memang mempercepat kita, mendorong kita untuk sudah tidak baca, accept, agree, then udah kita terikat suatu perjanjian. Itu. Oke. Oh ya, ini satu tip lagi. Tuh, ayo lo. Ada satu tip lagi. Materai atau meterai? Materai. Meterai. Bukan materai. Nah, perjanjian itu ada yang bilang, aduh harus tanda tangan di atas materai. Udah ngomongnya materai salah, harusnya meterai. Meterai. Masa sih? Iya dong. Meterai. Coba baca di itunya. Meterai. Itu satu. Itu hanya bukti bayar pajak. Yang membuat perjanjian itu bayar pajak. Jadi tanpa ada meterai, perjanjian tetap sah. Buat pajak. Hubungannya dengan pajak. Kita kan deg-degan kalau nggak ada meterai. Walaupun gitu kan. tidak ada meterai, misalnya ada konflik di bawah pengadilan, itu kita harus bayar pajak. Kita harus dimeteraikan. Boleh ke kantor pos. Itu. Nah, Jadi meterai itu bukan keabsahan atas Bukan. suatu perjanjian. keabsahan perjanjian Kan dalam akta kan harus ada meterai. karena kita kan pejabat umum, kita harus bayar pajak. Oh, I see. Iya, harus bayar pajak itu. Ini si prenup ini kan bisa harta nih, tentang harta nih. Itu kena pajak nggak sih? Enggak dong, enggak kena pajak, Nah, itu bukan di objek prenup pajak. pakai meterai. Harus, karena kan prenup itu wajib dibuat dalam bentuk akta notarial. Oh, jadi bagi pasangan yang mau bertanya dan segala macam tuh datangnya lebih baik ke Notaris. Bukan, iya. Nah, tapi kalau melenceng lagi nih gue ya, itu kalau aku suka ngambilin apa sih alat perlengkapan karolari, bikin surat kuasa harus pakai meterai. Ya, mungkin ada konsep orang yang masih berpandangan bahwa harus itu cuma pakai meterai. Itu. Keabsahan sebenarnya ya. Dia bukan, keabsahan itu adalah satu, misalnya di 1320 misalnya contohnya orangnya cakap, sudah usia dewasa, terus ada kesepakatan, terus kausa yang halal dan lain-lain. Itulah sahnya perjanjian. Nggak ada. Nah, yang kedua nih tip, jangan tanda tangan di atas meterai. Meterainya copot, tanda tangannya nggak ada. Itu satu. Sedangkan gue Kita harus ini iya, harus kena harus tuh kena. materainya. Hanya kena ekor tanda tangan atau awal kepala tanda tangan. Oh gitu. Iya, itu di undang-undang meterai seperti itu, bukan tanda tangan di atas meterai. Gitu. Nah, kedua, kalau meterainya dicopot, diuapkan kan pakai lem aja itu kan, atau kalau Nadia mungkin gitu kan, nggak nempel-nempel tapi gitu. Dicopot, dipindahin ke perjanjian lain. Gimana? Tanda tangannya terus kemudian diperiksa, identik di lab cream misalnya oh tanda tangannya sama tarikannya, Tinggal tambahin ekornya gitu. tambahin ekornya aja. Nah, itu tips-tips ya, hal-hal kecil tapi penting gitu. Iya, hal-hal kecil bisa berakibat. Bukan akibat yang merugikan lah intinya. Insightfulnya. Ya, itu kan yang sering umum ya, maksudnya itu yang umum. Dan gue juga baru tahu. Belum tahu. Best friend banyak yang belum tahu nih kayaknya nih. Oke, kayaknya info dari Sandy ini bukan main ya, sangat membantu banget. Thank you. Sekarang mak. Ya, semoga episode ini bisa makin melek
soal prenup dan hukum-hukum di Indonesia. Jadi jangan takut dan banyak sisi positifnya dari prenup ini. Karena Ingat, prenup itu proteksi, bukan proteksi ya. Jadi bukan untuk mempersiapkan perceraian, tapi untuk sesuatu yang lebih baik lagi di dalam pernikahan. Iya, betul. Karena nyiapin masa depan itu bukan berarti nggak percaya, tapi justru bentuk tanggung jawab bersama. Sama, betul. Oke. Ya Halo, kalau BSS friend. butuh konsultasi atau apa Iya. itu bisa Hubungi loh. nomor di bawah. Notaris nggak boleh promosi. Kalau ada pertanyaan, silakan ada di kolom komennya aja. Atau kalau mau lebih private bisa menghubungi saya. Aku juga banyak konsul loh ke mereka. Bantu banget. Sekalian promosi ya. Oke, thank you banget guys. Thank you. Udah nonton kita nih sampai habis. Jangan lupa follow akun. Semoga bermanfaat kita. ya. Follow akun kita ya, IG kita, TikTok kita, Facebook, Spotify. Spotify, dan please lagi subscribe. Dan kalau misalnya ada apa yang mau dibahas bareng-bareng, boleh banget tuh taruh di kolom Ya, kemarin tuh yang komentar. pet sudah lumayan ya, ada yang masukin komen, bercerita, membahas, kita pasti jawab kok gitu, insya Allah kita jawab. Oke, thank you, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you, sama-sama, thank you. Makasih ya, macet-macet dong. Iya nih, ada perbaikan jalan lagi bulan lebat. Apaan sih? Pada sungkeman Kan semua. habis Idul Adha. Iya, udah batin ya. Oke, bye. Emang siapa kalian?